Selamat malam pemirsa. Breaking News, Kompas Pemburu Keadilan. Kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Nana yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual edisi malam. Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, memberikan penghargaan kepada Kapolda Riau. Irjen Pol Muhammad Iqbal beserta jajaran atas prestasinya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Selain Kapolda Riau, ini juga memberikan penghargaan kepada Dirreskrimum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, Kapolres Dumai AKBP Dofan Oktavianton, Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro serta Kapolres Meranti AKBP Andi Yul LTG atas keberhasilannya mengungkap kasus penyelundupan pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah hukum masing-masing. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BP3MI, Fani Wahyu Kurniawan kepada Kapolda Riau, di Aula Tribrata, lantai 5 Gedung Mapolda Riau, Jalan Patimura Pekanbaru, Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023 petang, sekitar pukul 17 WIB. Kepala BP3MI, Fani Wahyu Kurniawan mengatakan, penghargaan ini merupakan apresiasi yang setinggi-tingginya dari BP2MI kepada Kapolda Riau beserta jajaran atas keberhasilan dalam penanganan pencegahan penempatan ilegal PMI di Provinsi Riau selama tahun 2023. Karena wilayah kita wilayah perbatasan, jadi cukup banyak dilalui para sindikat yang akan menyeberangkan PMI kita secara ilegal ke negara Malaysia maupun Singapura dan dalam kesempatan ini kami mewakili pimpinan menyerahkan penghargaan kepada Kapolda Riau beserta jajaran dengan tujuan agar lebih kolaboratif lagi dalam mencegah kasus TPPU yang saat ini semakin marak terjadi, kata Fani Wahyu Kurniawan kepada wartawan. Fani menjelaskan, lokasi yang rawan akan terjadinya kasus TPPO saat ini di daerah Dumai dan sekitarnya. Karena di tahun 2023 ini kasus TPPO terbanyak terdapat di daerah Dumai yaitu sebanyak 8 kasus. Kemudian disusul daerah Bengkalis dan Meranti serta yang terakhir di daerah Rohil, katanya. Fani menambahkan, pada tahun 2022 hingga 2023 ini kasus TPPO di Riau mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan dibukanya masa pandemi. Sehingga banyak pekerja migran kita ingin bekerja ke luar negeri. Hal ini dimanfaatkan oleh para oknum untuk menyelundupkan PMI kita secara ilegal ke luar negeri, kata Fani. Sementara, Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya menyambut baik penghargaan yang diberikan oleh BP2MI karena hal ini sebagai wujud kolaborasi antara Polda Riau beserta jajaran dengan pihak BP2MI maupun BP3MI dalam menangani kasus TPPO di Provinsi Riau. Penghargaan ini bagi saya dan tim merupakan vitamin agar kami lebih bagus lagi dalam bekerja. Oleh karena itu kita merasa bangga dan bahagia sekaligus tertantang untuk bekerja yang lebih bagus lagi terutama dalam penanganan kasus TPPO ini, kata Irjen Iqbal. Kapolda juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya baik kepada personelnya yang telah menunjukkan prestasinya maupun kepada stakeholder yang telah membantu dalam upaya pengungkapan TPPO di wilayah hukum Polda Riau. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada personel Polda Riau beserta jajaran yang telah berkarya dan memberikan manfaat untuk sesama, dan kepada masyarakat serta stakeholder yang telah membantu dalam pengungkapan kasus TPPO di Provinsi Riau, kata Irjen Iqbal. Kapolda menambahkan, untuk menangani kasus TPPO ini, pihak Polda Riau juga telah membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pembentukan Satgas TPPO oleh Polda Riau sesuai perintah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam melaksanakan instruksi Presiden Joko Widodo, kata Kapolda. Selain penegakan hukum, tambah Kapolda, pihaknya juga melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya upaya penyelundupan PMI ilegal ke luar negeri. Kita juga melakukan upaya edukasi di berbagai daerah di Riau karena banyak masyarakat yang belum paham sehingga dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menyelundupkan para pekerja migran ke luar negeri secara ilegal. Bayangkan saja 7 bulan terakhir ini hampir 226 korban yang. Saya Nana dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa kembali.